Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini berjumpa lagi dengan C. Pauline dan C. Evania. Halo teman-teman. Dan ada Ko Kenneth. Halo teman-teman. Hari ini Ko Kenneth perdana ya tampil? Iya nih, dan aku sudah gak sabar ini menemani teman-teman semua dalam ibadah sekolah minggu GKA Lyon versi online. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesempatan yang telah Engkau berikan bagi kami untuk bisa beribadah walaupun masih secara online ya Bapak. Persiapkan hati dan pikiran kami hari ini untuk kiranya kami bisa menerima firman-Mu dan boleh tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Bapak, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, apa kabar kalian minggu ini? Nggak kerasa loh, kita sudah memasuki bulan September. Ya nggak Ko Kenneth? Ya kan Cevania? Loh, ngapain Cevania? Aku lagi ngitung, Itu ngapa? Ngitung kalau Cici tadi bilang bulan September, berarti kita udah 6 bulan nih kita ibadah secara online. Nah, aku pikir, aku renungin seberapa banyak Tuhan tuh sudah menyertai kita selama ibadah online, selama pandemi ini. Ternyata banyak banget, Iya benar, kalau kita mau hitung satu-satu ya, dari kayak kita ini masih sehat, kita bisa bernafas, terus kita masih bisa ketemu teman, bisa ibadah, bisa sekolah, walaupun semuanya masih via online, itu semua berkat dari Tuhan. Iya ya C, justru hal sederhana ini yang sering kelewatan untuk disyukuri. Padahal itu berkat Tuhan yang kita nikmati setiap hari. Benar, bersyukur itu bisa menolong kita untuk melihat dan mengingat kalau Tuhan itu begitu mengasihi kita. Kalau kita menghitung berkat Tuhan itu ya, kita bakal sadar dan mungkin kita akan, wow, ternyata berkat Tuhan itu banyak banget buat kita. Jadi buat kita, buat kalian, buat teman-teman yang di rumah yang saat ini sedang mengalami kesusahan, stop, jangan fokus ke kesusahan kalian, tapi fokus untuk menghitung berkat kalian. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Dia mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Cepau, Ko Kenneth, selama pandemi ini kondisi hidup kalian gimana sih? Yang pasti ya berubah total, kayak dulu ya, Cece tuh selalu tiap hari antar jemput anak ke sekolah. Sekarang harus mendampingi anak sekolah di rumah, plus harus ngajarin materinya itu sendiri ke anak-anak. Terus belum lagi Cece harus bagi waktu dengan pekerjaan, ngurus rumah, belum bantuin suami. Awal-awal tuh ya pasti berat, buat mau adjust itu susah sekali. Apalagi kalau dulu, Cece kalau sudah stres, itu suka langsungnya nge-mall. Nah sekarang kan nggak bisa, kita nggak boleh sering-sering nge-mall kan, nggak boleh ke mall malahan.
Sekarang kalau stres, ya bisanya cuma pindah-pindah ruangan aja di rumah. Kalau Kok Kenneth? Jujur ya, C. Aku ini orangnya sebenarnya pendiam. Pelayananku cuma terbatas di belakang layar saja. Tapi sejak pandemi ini, aku mulai pelayanan dan dapat banyak ilmu baru. Salah satunya itu bisa tampil sekarang ini di depan teman-teman semua. Wah, keren ya Kok Kenneth. Keren, wow. Kalau Cek Fania? Kalau aku sendiri, karena aku dulu sibuk dengan kuliah, jadi aku tuh jarang banget di rumah nih. Nah, semenjak pandemi, karena kita diwajibkan untuk di rumah, aku jadi merasa aku punya banyak waktu buat keluargaku, buat bareng-bareng sama Koko, bareng-bareng sama papa mama, sama Titi. Kita jadi lebih punya quality time yang lebih banyak. Ternyata selama pandemi ini kita bisa belajar banyak hal ya. Belajar beradaptasi tentang perubahan hidup dan situasi sulit saat ini. Betul, kita tuh harus beriman bahwa tidak ada hal yang di luar rencana dan kendali Tuhan. Sesulit apapun kondisi kita saat ini, Tuhan selalu mendatangkan kebaikan. Bisa lewat proses, bisa lewat pertolongan di tengah pergumulan kita. Yang pasti kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari kita. Percayakah kamu pada Tuhan? Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Shalom teman-teman, apa kabar? Baik-baik semua? Tetap semangat? Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang baru. Kami mau belajar firman-Mu, berkati kami dengan firman-Mu, agar kami tahu bagaimana kami bisa punya daya juang dan semangat yang terus menyala di dalam Tuhan. Kami siap untuk dengar firman Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman di rumah, siapkan hati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Teman-teman, semua orang nggak mau susah. Semua orang pasti menghindari yang namanya susah. Nggak ada yang mau cari susah ya. Kamu mau nggak cari susah? Nggak mau. Kalau kamu sekarang sekolah online kan, lagi banyak PR, terus kamu selesai tuh PR-mu, paling cepat di antara teman-temanmu. Terus karena kamu selesai duluan, gurumu atau temanmu bilang, kamu udah selesai ya? Tak tambahin ya ini PR-nya ya, tugas tambahan ekstra ya, tanpa nilai. Ayo, kamu mau nggak? Nggak mau. Kamu pasti nolak. Kita semua nolak susah. Tapi lain cerita nih. Kalau yang ditawarin sama kamu itu angpau. Wah, kamu dapat angpau terus orang tuamu bilang, wah kayaknya angpaumu kurang banyak ya. Ini papa tambahin, mama tambahin angpaunya. Mau nggak? Mau ya. Kalau yang enak kita semua nyari. Kalau yang susah kita berusaha menghindari. Nah itu memang natur kita, hidup kita manusia. Tapi teman-teman, ada satu pengecualian yang membuat kita susah sekalipun kita nggak hindari. Susah sekalipun kita mau hadapi. Nah, apa itu? Contohnya begini nih. Kamu pernah nggak ketemu, misalnya papamu, akongmu, makmu, atau siapa dia orang yang berusia di sekitar rumahmu yang ada makanan enak nih. Babi panggang, kemudian yang ada berlemak-berlemak, yang gorengan-gorengan yang enak-enak. Tapi mereka sekalipun suka, mereka nggak mau makan. Enak loh padahal. Kenapa memilih untuk menyusahkan diri? Malah makannya makan sayur-sayuran, makan beras merah yang nggak enak itu. Nah, kira-kira kenapa? Itu karena kesehatan, masalah kesehatan ya. Mungkin karena ya kondisi mereka sedang kurang sehat atau kolesterolnya tinggi, jadi dilarang makan itu ya. Atau kamu pernah ketemu, atau jangan kamu sendiri ya, yang sedang jaga porsi makan karena diet ya. Kita pengen ngurusin badan, atau kita pengen gemukin badan. Kalau gemukin badan malah perbanyak makan ya. Atau karena kita sedang fitness mungkin ya, lagi pengen punya body yang ideal. Maka kita jaga makan betul tuh. Kita nggak makan gorengan, waktunya kelaparan pun kita tahan, udah malam nggak makan gitu ya. Apa yang membuat susah kayak begini pun mau dijalani? Nah, itu karena ada sebuah kondisi, sebuah goal, sebuah tujuan. Kalau yang sakit, itu karena goalnya adalah aku harus punya hidup yang lebih sehat. Kalau orang sedang diet untuk punya tubuh yang ideal, maka goalnya dia atau tujuannya adalah demi bisa punya tubuh yang lebih ideal, aku tahan deh nggak makan sekalipun ini enak. Nah, atau yang terakhir nih, masih soal makan-memakan ya. Orang puasa itu ya, itu kan karena apa? Karena sedang bergumul dengan sesuatu, pengen cari kehendak Tuhan, mendoakan sesuatu. Sekalipun aku nggak makan, nggak dapat tubuh ideal nggak apa-apa. Tapi aku pengen tahu Tuhan mau apa di hidupku. Tuhan sedang mau ngajarin apa sih? Nah, maka orang memilih untuk berpuasa. Tidak makan yang enak-enak. Nah, teman-teman, ini contohnya, kita kalau nggak ada tujuan akan selalu menghindari yang namanya kesusahan. Kita akan cari enak saja. Tapi begitu ada goal, ada sebuah tujuan, ada purpose, maka sesusah apapun kita akan hadapi. Semakin kuat tujuan itu, semakin besar dan mulia purpose itu, semakin kita akan sanggup untuk menghadapi kesulitan. Nah, hari ini tema renungan kita adalah tentang the cost of God's calling, atau the cost of a purpose, alias harga dari sebuah panggilan Tuhan atau tujuan hidup. Nah, kita akan membaca hari ini dari firman Tuhan, dari Kisah Rasul pasal 7. Hari ini kita akan merenungkan dari kisah Stefanus. Kisah Rasul pasal yang ke-7, ayat 54-60, firman Tuhan berkata, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, yaitu semua perkataan Stefanus, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Nah, teman-teman, yang bagian yang kita baca tadi, itu adalah tentang apa yang dialami oleh Stefanus. Ya, wow, dia dirajam dan dia mengalami kematian. Nah, apa sih yang Stefanus lakukan sampai dia mengalami hal seperti ini?
Nah teman-teman, kita lihat dulu, kita kenalin dulu Stefanus ini adalah satu dari 7 diaken. Diaken itu siapa? Diaken adalah orang yang dipilih untuk melayani orang-orang yang kesulitan secara ekonomi. Para janda, waktu itu gereja memberikan bantuan sosial. Dan Stefanus adalah orang yang dipilih karena dia punya hikmat dan dia punya hati yang besar untuk Tuhan. Tapi Alkitab mencatat bahwa Stefanus ini selain punya karunia untuk melayani seperti itu, dia juga diberi karunia yang kedua, yaitu karunia untuk melakukan tanda dan mukjizat. Dan karena melakukan hal-hal besar, selalu sih ya, kalau hal-hal yang spektakuler itu pasti menarik orang kan. Banyak orang datang, kemudian penasaran dengan apa yang Stefanus lakukan. Kenapa kamu bisa melakukan itu? Nah, Stefanus ternyata bukan cuma menarik orang-orang yang tertarik kepada perbuatannya, tapi juga menarik orang-orang yang iri dengan apa yang dia lakukan. Datanglah para ahli Taurat, datanglah para pemimpin agama. Mereka datang, kemudian mereka mulai bertanya kepada Stefanus. Dan mereka bersoal jawab, mereka berdebat, diskusi ya. Dan Alkitab mencatat, karunia ketiga yang Tuhan berikan kepada Stefanus adalah karunia roh hikmat untuk mengajar dan berkata-kata. Sehingga di dalam bersoal debat, bahkan dengan orang paling pintar hari itu, Stefanus menang dan mereka nggak mampu menjawab Stefanus. Nah, teman-teman yang kasih oleh Tuhan, justru karena pelayanan inilah, Stefanus kemudian difitnah dan dibawa ke pengadilan. Dia difitnah bahwa dia menghujat Tuhan. Nah, teman-teman, ini kita lihat ya. Sebenarnya kalau Stefanus mau play it safe, mestinya ya udahlah, gue diaken pekerjaan pelayanan utama ya udah diaken bantu orang miskin aja. Mereka senang, aku juga senang ya. Pasti banyak orang senang dong ya kalau dibantu kan. Kemudian Stefanus mestinya ketika mulai diperhadapkan, namanya orang debat ya, mungkin hatinya juga panas. Udahlah win-win aja lah. Kalau lu gak suka, ya udah lu pilih punyamu, aku pilih jalanku. Ya udah, lu senang, gua tenang. Mestinya begitu ya. Tapi Stefanus tidak melakukan itu. Ada 2 topik yang paling sensitif buat orang Yahudi waktu itu yang disinggung oleh Stefanus. Pertama adalah soal Taurat. Nah, Taurat ini kan segala-galanya. Hidup orang Yahudi waktu itu dipimpin oleh Taurat. Semua harus berdasarkan Taurat. Tapi Stefanus waktu itu berani untuk berkata di dalam debatnya, berkata bahwa Yesus itu sudah menggenapi hukum Taurat. Jadi sekarang kita hidup bukan berdasarkan Taurat lagi, tetapi oleh Yesus. Dan Yesus membawa era yang baru. Wah, orang Yahudi nggak terima dong, karena hidup mati mereka itu karena Taurat. Lalu sekarang harus berganti jadi Yesus. Mereka marah besar. Yang kedua ini adalah soal bait Allah. Nah, buat orang-orang Yahudi waktu itu, bait Allah ini adalah pusat segala-galanya, pusat ibadah, tanda kehadiran Tuhan. Tapi Stefanus menjelaskan bahwa bait Allah ini cuma simbol kehadiran Allah yang sementara dan sekarang sudah digantikan oleh Yesus. Yesus adalah bait Allah yang sejati. Ingat, Yesus pernah bilang bahwa dia akan merobohkan bait Allah, yaitu dirinya sendiri, kemudian dalam 3 hari akan dibangunkan kembali. Wah, jadi sekarang pusat penyembahan itu dalam roh dan kebenaran itu bukan lagi di Yerusalem, bukan di bait suci, melainkan di dalam Yesus. Orang Farisi, orang Yahudi, para pemuka agama itu marah besar. Karena itulah kita membaca ya, Stefanus berakhir membuat mereka marah oleh karena apa yang Stefanus sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan Stefanus akhirnya dirajam dengan batu sampai mati. Pertanyaannya, kenapa sih Stefanus kok repot-repot kayak begini? Mestinya win-win aja kali. Sudahlah, nggak usah singgung-singgungan. Udahlah, mereka nggak mau denger ini, nggak usah ngomong. Diem aja. Toleransi lah. Jangan kaku-kaku. Yang penting kan kamu tetap bisa melayani. Stefanus jadi berkat kan buat orang-orang yang butuh. Tetap bisa mengajarkan, banyak orang percaya Yesus. Tapi begini teman-teman. Ini bukan masalah soal susah nggak susah. Tapi mengenai panggilan. Stefanus tahu. Aku hadir di sini melayani untuk membawa nama Yesus. Aku bukan datang untuk mengerjakan program dari gereja. Aku sedang membawa nama Yesus. Teman-teman, kalau seseorang punya panggilan, punya tujuan hidup yang jelas, maka dia waktu memutuskan apapun itu bukan berdasarkan susah atau gampangnya. Karena kalau berdasarkan susah atau gampangnya, Yesus mestinya memilih nggak disalibkan buat kita. Tapi Yesus tahu betul, Yesus memutuskan apa yang memang benar, apa yang kita butuhkan. Panggilan Yesus di dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Panggilan Stefanus adalah meneladani Yesus, membawa nama Yesus. Teman-teman, dari mana kekuatan ini lahir? Dari panggilan. Dari Yesus yang hidup di dalam diri Stefanus. Teman-teman kasih oleh Tuhan, Koko jadi teringat ya. Waktu awal mula Koko masuk sekolah teologi, dapat panggilan Tuhan ya. Koko nggak jauh banget dari Stefanus.
Koko waktu itu masih ingat zaman itu belum ada Instagram, belum ada Facebook. Jadi zamannya Koko waktu sekolah dulu ada yang namanya Friendster. Nah, sekarang mungkin sudah nggak ada kali ya. Nah, Friendster ini kita punya yang namanya testimonial. Jadi ada teman-teman yang ngasih drop komen ya, komentar tentang profilnya kita. Nah, waktu itu, waktu kita mau mulai kuliah, kan sama teman-teman SMA udah mencar tuh. Ada yang kuliah kedokteran, keren-keren deh. Ada yang kuliah ekonomi, ada yang kuliah jadi desainer, ada yang kuliah arsitektur. Oh, macam-macam, keren-keren. Dan ada satu teman yang tahu Koko kuliah teologi, dia drop testimonial. Wah, selamat ya buat calon Pak Pendeta. Hansun mau jadi pendeta loh. Teman-teman, begitu baca testimonial itu, Koko langsung delete. Koko delete. Padahal Koko yang minta dia drop testi, Koko nggak nyangka dia tulis itu. Kenapa Koko delete itu? Jujur, Koko waktu itu nggak bangga. Dikenal sebagai seorang yang menyerahkan diri jadi Tuhan, jadi pendeta. Karena nggak keren. Koko waktu itu masih berpikir, aku hidup itu mau keren. Aku mau diakui orang. Aku kalau dikenal sebagai orang yang kaya, orang yang pintar, orang yang cetak prestasi, itu membanggakan. Jadi pendeta, aduh nggak keren, nggak populer, nggak ada duitnya, aduh. Koko malu. Dan masih di tahun yang sama, waktu Koko di sekolah teologi, teman-teman, Koko bertemu dengan ada satu AI waktu Koko sedang membeli sesuatu. AI itu tanya, "Nyo, dari luar pulau ya? Kok dari logatnya kayak bukan orang Jawa Timur?" "Ya, AI, aku kuliah di sini dari Pontianak." Kemudian AI-nya tuh tanya, "Oh, kuliah apa?" Waktu ditanya kuliah apa, mateng. Dia tanya kuliah apa? Koko berusaha nyelimurin topik, gantiin topik yang lain-lain. Tanya AI kerja udah berapa lama, anaknya di mana. Tapi AI ini pikirannya tajam ya. Habis ngomong itu semua, dia bisa balik lagi. "Nyo, belum jawab tadi. AI tanya, kuliah di mana? Kuliah apa?" Dan Koko bohwat ya, akhirnya jawab. Tapi Koko jawabnya begini, "Teologi, AI. Teologi." Jadi ngomongnya cepat dan nggak jelas ya. "Teologi, AI." AI-nya mungkin nggak ngerti juga teologi itu apa. "Hah? Apa? Teknologi? Teknologi?" Koko jawab apa? "Iya betul, AI teknologi." Habis itu cepat-cepat ganti topik lagi, biar nggak tambah dosa. Teman-teman, sekalipun Koko ke sekolah teologi waktu itu, dan Koko terima panggilan Tuhan, tetapi dalam hati Koko belum ada tujuan yang betul-betul untuk Tuhan. Belum ada panggilan yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Koko masih berpikir, aku ini kuliah ya, pokoknya mau jadi besar deh. Aku mau jadi orang berhasil. Aku mau banggain mama dan papa. Aku mau jadi manusia, ya, jadi orang yang hebat. Tidak ada yang salah sebenarnya dengan tujuan itu. Tetapi tujuan itu adalah tujuan yang egois, yang lemah. Yang pasti akan melulu membuat kita menghindari yang namanya kesusahan. Kita hanya akan mencari nama untuk diri sendiri. Kita nggak akan berani menghadapi kesulitan. Tetapi kalau kita tahu, kita sadar seperti Stefanus, bahwa Yesus itu sudah memberikan keselamatan secara cuma-cuma kepada kita. Bukan karena keselamatan itu murah, melainkan karena keselamatan itu amat mahal, nggak mampu kita bayar. Maka Yesus yang menanggung itu dan memberikannya dengan cuma-cuma kepada kita. Tetapi harga mengikut Yesus, teman-teman, itu mahal. Harga mengikut Yesus itu mahal. Karena waktu kita sudah hidup untuk Yesus, Yesus sudah memurnikan hidup kita, memberikan kepada kita hidup yang baru. Kita tujuan hidupnya cuma satu, memuliakan nama Tuhan. Apapun yang memuliakan nama Tuhan, kita kerjakan. Mau susah, mau gampang, mau dengan tawa, mau dengan tangis, melayani Tuhan, itu yang paling indah. Tapi teman-teman, harganya mahal. Hanya orang yang betul-betul menerima kasih Yesus lah yang mau berkorban buat Yesus. Teman-teman, sebagai contoh ya, kalau kamu misalnya nih ya, takut kecoa. Nih, ada yang takut kecoa nggak di sini ya? Koko pernah tanya, ada teman remaja yang cowok dulu waktu sel group, "Kamu paling takut apa?" Dia bilang, "Aku paling takut kecoa." Nah, sekarang nih ya, coba bayangin, kalau seandainya ada yang kita takuti deh kecoa nih ya. Kalau kita masuk toilet ada kecoanya, mau nggak? Wah, kita pasti nggak mau. Lebih mendingan tahan tuh ya kebeletnya ya, atau cari toilet lain ya, daripada masuk ke toilet ada kecoanya. Tapi bayangkan satu kali, orang yang kamu kasihi, mama atau meme misalnya ya, ke toilet, dan mereka juga takut kecoa. Dan waktu masuk ke toilet, mereka teriak, "Wah, wah, ada kecoa!" Terus dia teriakin namamu, panggil namamu, "Hansun!" Panggil namamu, tolong mama, tolong meme, ada kecoa." Mama atau mamamu lebih takut kecoa daripada kamu. Kamu tolong nggak? Waktu namamu dipanggil, kamu datang nggak? Atau kamu bilang, no, aku juga takut kecoa. Aduh, aku lari duluan. Atau aku telepon 911 ya. No. Kamu sayang mamamu, kalau kamu sayang mememu, dan kamu punya satu tujuan, kamu mau menolong mereka. Maka hal yang paling kamu takutkan itu kecoa pun. Kamu akan kumpulkan keberanian di tengah ketakutan untuk menghadapi ruangan berkecoa, menyelamatkan mama dan meme. Betul nggak? Betul nggak? Teman-teman, inilah the power of purpose, the power of God's calling. Begitu ada satu tujuan ini, kita bukan berpikir untuk hidup enak, hidup mudah, tapi kita ingin hidup yang berguna,
ingin hidup yang bermakna, membawa nama Tuhan. Sekali lagi teman-teman, keselamatan dari Tuhan itu cuma-cuma, tapi mengikut Yesus itu harganya mahal, ada resiko yang harus kita hadapi. Tetapi tidak mengapa, sebab seperti Stefanus, beroleh kekuatan dari Roh Kudus, dan melakukan apa yang Yesus lakukan, kita pun bisa melakukan itu. Hari ini kita bukan dipanggil untuk sampai berdebat, lalu kita dibenci orang. Tapi kita cuma dipanggil satu hal saja. Jangan malu untuk menyatakan nama Yesus. Apapun resikonya. Kita sering malu. Ada yang seperti Koko? Yang tadi malu mengakui nama Yesus. Kita sering malu karena kita masih berpikir untuk diri sendiri. Kita nggak mau dipermalukan. Kita nggak mau orang marah sama kita. Kita nggak mau susah. Tapi susah itu adalah milik orang yang punya tujuan. Seorang juara itu adalah orang yang paling tekun belajar, kurang tidur mungkin. Orang yang juara nggak akan cari gampang. Kalau orang yang cari gampang, leha-leha, dia nggak mungkin jadi juara. Teman-teman, hari ini kita dipanggil untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ini ada harga yang dibayar. Maukah kamu? Teman-teman, Koko akan tutup firman Tuhan hari ini dengan sebuah kisah dari seorang yang bernama Nommensen. Nommensen adalah orang barat ya, dari Denmark, kemudian dia kuliah teologi di Jerman. Setelah selesai kuliah, dia mengabdikan diri ke tanah Batak. Nah, sebelum ke Batak, ini tahun 1800-an ya, jadi agak purba ya. Nah, Pak Nommensen ini, dia belajar bahasa Batak di Jerman. Dia kuasai bahasa Batak, kemudian setelah tiba di tanah Batak, waktu itu kan masih banyak orang belum berpendidikan tentu saja ya, dan masih ada raja lokal. Dia izin sama seorang raja lokal, dia tiba di lembah yang namanya Lembah Silindung. Nah, di sana sudah terkenal ada satu raja lokal, itu yang terkenal suka membunuh para misionari, pendeta, dan orang-orang dari luar. Sudah ada 80 orang korbannya. Tapi Pak Nommensen nggak gentar. Dia datang dan minta izin. Awalnya lancar, tapi ternyata pernah ada konflik. Kemudian Pak Nommensen itu ditangkap dan dia sudah siap dikorbankan untuk jadi persembahan buat dewa lokal waktu itu. Ribuan orang udah berkumpul, pesta besar diadakan. Tapi Pak Nommensen waktu itu berdoa, Tuhan tolong. Dan ajaibnya waktu itu Tuhan tolong lewat cuaca tiba-tiba gelap, puting beliung, hujan. Sehingga pestanya buyar. Dan selesai pesta buyar, Pak Nommensen lepas ya. Tapi dia nggak berpikir, wah aku selamat, aku kapok, aku mau pulang. Enggak. Dia nggak berpikir untuk menghindari penderitaan. Apa yang dia lakukan? Dia malah ambil kesempatan ini untuk pendekatan, dan singkat cerita, ini waktunya nggak pendek ya, ini panjang banget. Dalam setahun, dia akhirnya bisa membawa ada 5 keluarga, 5 pasang untuk mulai percaya pada Yesus. Orang lokal, orang Batak. Dan bersama orang Batak ini, Pak Nommensen itu mulai mendirikan pelayanan. Mulai dari sekolah-sekolah yang sederhana untuk mendidik orang-orang di sana. Pak Nommensen ini sampai membawa pasangannya, itu dari Jerman, untuk ikut ke Batak. Dan kamu tahu dong ya, di luar negeri yang enak tiba-tiba ke pedalaman begitu, itu jauh banget. Dan yang lebih susah lagi adalah hidup di tengah situasi seperti itu, fasilitas nggak memadai. Singkat cerita, ketika menikah dan punya anak, dua kali Pak Nommensen dan istrinya itu anaknya meninggal. Anaknya meninggal 2 kali. Wah, itu sangat memukul ya. Pak Nommensen juga berulang kali sakit karena waktu itu di sana juga ada wabah kolera. Itu nggak kalah mengerikannya dengan pandemi corona seperti saat ini karena belum ada obatnya. Dan bolak-balik sakit juga. Tapi setiap kali bisa survive, Pak Nommensen tidak pernah kapok dan tidak pernah berpikir untuk meninggalkan tanah Batak. Susah apapun dia jalani. Dan teman-teman, singkat cerita, Pak Nommensen itu mendirikan banyak sekolah. Itu prosesnya nggak mudah sama sekali, bertahun-tahun di sana. Bukan cuma anaknya yang meninggal, bahkan pada gilirannya istrinya juga meninggal karena sakit. Nah, teman-teman yang kasih oleh Tuhan, Pak Nommensen akhirnya mengakhiri hidupnya, bukan membunuh diri, maksudnya dia sampai matinya dia pelayanan di tanah Batak. Dan ketika dia meninggal, teman-teman, dikatakan bahwa belum pernah ada orang Batak berkumpul seramai itu hanya untuk satu orang. Mereka kehilangan seorang Nommensen yang lewat karya dan kasihnya mendirikan banyak sekolah, membawa nama Yesus. Dan sampai-sampai Pak Nommensen itu dijuluki ini the apostle atau rasul dari tanah Batak. Rasul bagi tanah Batak. Kan seperti Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Ini Pak Nommensen memberitakan Injil kepada orang-orang Batak. Dan tahukah kamu, Batak hari ini, tanah Batak,
adalah salah satu wilayah dengan komunitas Kristen terbesar di Indonesia. Denominasi gereja yang paling besar, itu sebenarnya bukan gereja-gereja yang kita tahu sekarang ini, itu salah satunya itu adalah Gereja Batak. Teman-teman, hal yang besar itu tidak selalu kelihatan hasilnya ketika kita mengerjakannya buat Tuhan. Tapi Tuhan tidak meminta kita untuk membesarkan diri. Yang Tuhan minta adalah kita setia membawa namanya. Panggilan hidup kita, tujuan hidup kita, identitas kita adalah anak Tuhan. Nama Tuhan dibawa lewat hidup kita. Masalah besar atau kecil, itu adalah bagian Tuhan. Kita ingin membesarkan Tuhan. Itulah pekerjaan terbesar. Maukah kamu, teman-teman, mengakui Yesus? Siapkah kamu juga mau menerima segala resikonya? Ayo kita bertumbuh, belajar sama-sama yuk. Koko nggak sempurna, Koko butuh anugerah Tuhan. Kamu pun demikian, bukan? Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami yang lemah ini. Berikan kepada kami hati yang menerima Yesus, yang merasakan anugerah Yesus. Dan semakin kami belajar firman Tuhan, hati kami juga semakin dikuatkan Tuhan untuk mau memuliakan nama-Mu. Bukan membawa nama buat diri kami, tapi bagi nama Yesus. Tuhan, tolonglah kami. Dalam semua perkataan tindak tanduk kami membawa Yesus di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini dari Injil Lukas pasal 9 ayat 23. Ini adalah perkataan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Maukah kamu mengikut Yesus? Dan menyangkal diri, memikul salib sebagai sebuah bagian yang kita terima, tanda kita anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Di kala pandemi gini, kita tidak punya banyak orang untuk melayani. Karena banyak orang yang menjaga dirinya di rumah. Iya, aku sering banget lihat Cece melayani untuk program sekolah minggu ini. Nah, di tengah-tengah pandemi kayak gini, apa Cece nggak takut kalau mau keluar-keluar? Sebenarnya kalau ditanya khawatir atau enggak, ya Cece ini khawatir kalau untuk sering keluar-keluar kayak gini. Cuman Cece itu kan sudah berkomitmen kalau Cece ini mau pelayanan buat Tuhan. Karena Cece punya pengalaman pribadi bagaimana baiknya Tuhan dan jamahan tangan Tuhan penyertaan hidup Cece ini. Jadi Cece ini berkomitmen kalau Tuhan panggil Cece untuk melayani dia, sebisa mungkin Cece nggak akan tolak. Termasuk di kondisi seperti saat ini yang orang-orang melihat pasti sulit untuk bisa melayani di tengah-tengah kondisi pandemi ini kan. Nah, tapi saat pelayanan online ini juga kita juga harus menerapkan protokol kesehatan. Dan kita selalu berdoa supaya kiranya Tuhan menyertai dan melindungi kita semua dan menjadikan pelayanan ini menjadi berkat untuk semua orang yang ada di rumah. Puji Tuhan. Teman-teman, melayani Tuhan itu bukan hanya di kala muda dan senang. Melainkan seumur hidup, seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
Ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu. Sampai di sini ibadah online kita teman-teman. Bagikan firman Tuhan ke teman-temanmu ya. Dan tetap setia mengikut dan melayani Tuhan ya. Bye. Bye.